أيها الإنسان إنه القرآن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه إلى الناس أجمعين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali orang-orang beriman ini mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri, patuh tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang baik. Niscaya Allah akan perbaiki, Allah akan islah amal-amal, perbuatan-perbuatan kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang beruntung dengan keberuntungan yang sebesar-besarnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat sekalian, banyak hal yang harus kita benahi pada diri kita masing-masing sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim. Akhlak kita harus selalu menjadi pusat perhatian kita. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam, akhlak kita kepada sesama orang muslim, akhlak kita kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara akhlak yang harus kita benahi dan harus kita miliki, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ikhlas, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap apapun perbuatan yang harus kita lakukan. Perbuatan baik, amal saleh, perkataan-perkataan yang harus kita katakan, semuanya harus didasari oleh akhlak yang sangat agung dan sangat mulia ini, al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Ikhlas yang berarti dalam makna sederhananya adalah akan berbuat sesuatu, dimotivasi, didorong oleh semata-mata keinginan yang kuat, harapan yang besar dengan perbuatan yang akan dilakukan, dengan amal yang akan dikerjakan ini. Allah berkenan meridhoinya, Allah berkenan mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya. Itu ikhlas. Itu yang disebut niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang mukmin seyogyanya memang seperti itu jiwanya, seperti itu akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal kebaikan yang dia lakukan, dan memang kebaikan-kebaikan yang memang harus dia lakukan, motivasinya
niat yang mendorong, niat yang membangkitkannya untuk berbuat. Yang mendorongnya untuk bangkit adalah keinginannya yang besar, harapannya yang luar biasa untuk menjadi hamba, untuk menjadi orang yang diridhai oleh Allah, yang disayang oleh Allah, yang dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, merayu Allah dengan amal-amal salehnya, merayu Allah dengan ucapan-ucapan mulianya. Semata-mata seperti itu harapannya, semata-mata seperti itu jiwa yang membangunkannya untuk berbuat dan untuk berkata-kata. Itulah yang disebut dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini harus mutlak terwujud. Harus kita pastikan pada diri kita tertanam menjadi akhlak, menjadi sifat, menjadi karakter. Sebab ini adalah merupakan syarat diterimanya amal sebagaimana sudah kita pelajari bersama. Amal tidak akan diterima oleh Allah kalau dasar yang mendasari amal itu, kalau jiwa yang membangkitkan kita untuk melakukan amal itu bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa Allahi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, perjumpaan yang penuh dengan ridha-Nya, perjumpaan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya beramal, amal saleh. Dan dalam beramal saleh ini la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak mempersekutukan Allah, tidak membagi-bagi motivasinya dalam beramal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua motivasi dari amal yang dikerjakannya hanya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus selalu kita bangun, yang harus kita tanamkan dan kita hadirkan oleh kita dalam setiap amalan apapun yang kita lakukan. Dan ini yang akan membuat jiwa dan hati kita lapang dalam beramal soleh. Dan ini yang akan membuat kita mengabaikan semua tantangan-tantangan dari setiap amal soleh yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Ini yang membuat kita lega, bahagia ketika kita mendasari semua amal yang kita lakukan. Motivasi yang membangkitkan kita untuk beramal semata-mata ingin dengan amal ini, diri ini, jiwa ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat kebersamaan dari Allah, ma'iyatullah Subhanahu wa taala, sehingga kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, selalu berada dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara kita untuk menghadirkan dan menanamkan sifat ini ada dua hal di antaranya. Satu di antaranya adalah memperteguh dan memperkuat keimanan kita kepada Allah yang membuat diri kita, karena iman kita kepada Allah membuat diri kita punya kesadaran bahwa kita fakir kepada Allah dalam semua keadaan kita. Ini yang pertama. Iman kita kepada Allah harus sampai pada titik, mengantarkan kita pada titik al-faqru ilallahi fi kulli ahwalina. Fakir kepada Allah, butuh kepada Allah dalam setiap kondisi kita. Kenapa? Iman itu telah mengantarkan kita kepada kesadaran bahwa semua apapun yang kita butuhkan untuk kebahagiaan kita ada di tangan Allah. Kebaikan-kebaikan semuanya biadillah.
ada di tangan Allah. Allah yang membagi-bagikannya kepada yang Dia kehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan itu. Hidayah itu dari Allah. Petunjuk-petunjuk apapun dari Allah. Kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah. Punya Allah dan milik Allah. Keselamatan pun milik Allah. Jauh dari bahaya, ingin jauh dari bahaya, yang bisa menjauhkannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tangannya segala kebaikan. Karena memang pada hakikatnya kita tidak memiliki sesuatu dan tidak pernah memiliki sesuatu. Bahkan diri kita bukan milik kita. Diri kita ini milik Allah. Kebahagiaan yang kita dambakan bukan milik kita, milik Allah. Karena itu kita cari, karena Dia bukan milik kita. Dan yang membagi-bagikan kebahagiaan itu adalah Allah. Itulah yang selalu kita ucapkan seusai kali kita sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, Engkaulah yang maha salam, maha selamat, maha penyelamat, yang membahagiakan, yang menyenangkan. Semua keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan darinya assalam itu. Darinya kita tidak memiliki sedikit pun assalam itu. Karena itulah kita ungkapkan kepada Allah, kita yakini. Dan itu memang keadaannya seperti itu. Untuk agar keyakinan ini tertanam bahwa itu semua kebaikan itu milik Allah, kita ungkapkan dalam setiap kali usai kita sholat 5 waktu. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Fakir kepada Allah. Iman yang mengantarkan, yang membawa kita, yang membuahkan rasa faqru ilallah, rasa fakir kepada Allah. Ingin menjadi orang soleh ke depan ini selama hidup di dunia, hanya dari Allah taufik itu. Silahkan kita bercita-cita ingin menjadi orang yang soleh, tapi kalau Allah tidak memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan amal-amal soleh, maka hati kita, jiwa kita tidak akan pernah terarah kepada amal-amal soleh itu. Ini iman, ini yang pertama, iman yang mengantarkan kita kepada al-faqr ilallah subhanahu wa ta'ala, agar tumbuh rasa ikhlas itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berharap hanya kepada Allah. Berharap itu hanya kepada, bukan kepada yang lain. Kenapa? Karena adanya kebaikan itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada manusia, bukan pada siapapun. Yang kedua, menguatkan, meneguhkan dan memastikan iman kepada al-yaumul akhir itu benar-benar tertanam dalam jiwa kita, menjadi ruh yang mewarnai pikiran kita, yang mewarnai jiwa kita, yang mewarnai kehidupan kita. Iman pada yaumul akhir yang berarti kita yakin dunia, hidup di dunia ini seperti apapun manusia hidupnya, apapun yang akan dialami oleh manusia, sebentar dan tidak lama, dan bukan berakhir dari kehidupan dunia, pada kehidupan dunia ini saja kehidupan manusia. Tapi di sana ada kehidupan lain yang disebut dengan kehidupan akhirat, di mana di kehidupan akhirat itu cuman ada 2, tidak ada 3-nya. Satu di dalam jannah, surga. Yang kedua di dalam nar, neraka, yang semua ruangannya adalah api, kesengsaraan seluruhnya di dalamnya. Kalau sudah punya keyakinan kepada akhirat seperti ini, dan mengerti dan tahu kalau yang bisa mengantarkan orang ke akhirat ini adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui beramal soleh, melakukan, menjalankan hidup sesuai dengan perintah-perintahnya seperti yang diajarkan oleh Rasulnya. Kalau sudah paham dan sudah mengerti ke situ,
Dan manusia ketika berada di akhirat tidak ada pilihan lain kecuali hanya dua, bukan pilihan. Di sana bukan pilihan, tapi sudah penetapan. Tidak ada lain kecuali ada neraka dan surga. Untuk bisa hidup di surga, dan itu kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan selama-lamanya adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ridho itu bisa diraih dengan beramal, hidup sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dengan bimbingannya, yang motivasinya ingin diridhai oleh Allah semata. Kalau ini sudah tertanam sampai membuat kita rindu kepada surga, membuat kita sangat takut dari api neraka, maka datang ke sholat Jumat seperti ini akan datang dengan sebaik-baiknya, ingin menjadikan waktu di sholat ini benar-benar untuk menebus ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke sholat Jumat ini benar-benar dia lakukan seperti apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memotivasi dirinya untuk datang ke masjid itu adalah, saya dengan sholat Jumat ini mengharapkan bagaimana saya menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat sekalian, di antara hal yang pokok dua ini tadi yang akan bisa menumbuhkan keikhlasan kita kepada Allah, yang pertama adalah rasa fakir kita kepada Allah yang lahir dari iman kita kepada Allah, yang kita bangun terus, kita kembangkan terus, kita pelajari dan kita tanamkan. Kemudian yang kedua, iman kita kepada al-yaumul akhir yang selalu kita dalami, selalu kita hayati, kita yakini dengan seyakin-yakinnya, sampai kita yakin bahwa kehidupan dunia ini tidak ada artinya. Yang berarti adalah kehidupan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah fa innahu faqad fazal muttaqun. Tidak ada orang yang beruntung daripada orang yang Allah karuniai sifat ikhlas. Ikhlas menjadi sifat yang tertanam pada dirinya, sehingga membuat dirinya hanya melakukan amalan-amalan yang bisa dipastikan untuk membuahkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu kita, siapapun karena ini kita tidak pernah memiliki apa-apa. Maka sebelum dan sesudah kita memulai pekerjaan kita, keinginan kita untuk bisa menjadi orang yang ikhlas, maka kita juga harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufiknya untuk bisa selalu ikhlas dalam beramal. Memohon kepada Allah agar sifat ikhlas itu menjadi sifat abadi kita, mulai dari awal kita hidup ini sampai akhir hayat kita ini nanti di dunia, di mana Rasulullah SAW menjamin, berikan jaminan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meyakini la ilaha illallah, mengucapkannya, dan itu keyakinannya, dan itu pula yang mendasari amal perbuatan di dunia. Lalu dia wafat, meninggal dunia di atas dasar keyakinan la ilaha illallah ini, benar-benar tulus dia di situ. Rasulullah SAW mengatakan, lepas dia dari siksa api neraka. Haramallahu 'alan nar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan jasadnya atas api neraka. Kaum muslimin jamaah salat Jumat sekalian, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma rabbana ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus salah. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.